Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa konsep adaptasi spiritual yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan teori keperawatan. Latar belakang dari permasalahan yang saya angkat tadi adalah kanker adalah suatu penyakit yang dapat menyerang hampir semua organ dan jaringan manusia akibat perkembangan sel yang tidak terkendali. Terdapat 14,1 juta kasus pada tahun 2014 pasien kanker, dan pada tahun 2018 menjadi 18,1 kasus di dunia, sehingga kita dapat lihat bahwa terjadi peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Asia menjadi salah satu wilayah tertinggi dengan kasus kanker sebesar 57,3%. Hal ini terjadi karena Asia merupakan salah satu benua dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Kanker stadium lanjut umumnya pada kanker tumor solid akan bermanifestasi, salah satunya adalah menyebabkan terjadinya malignan fungatingun seperti gambar pada gambar samping. Ini adalah beberapa gambaran dari malignan fungatingun ini pada kanker payudara. Kemudian ini juga pada kanker payudara, ini pada wajah, dan ini juga salah satunya adalah pada wajah. Sebanyak 5-10% pasien kanker yang sudah mengalami metastase umumnya akan disertai dengan luka kanker. Kemudian pada tahun 2005 di Rumah Sakit Kanker Dharma Is didapatkan 21% pasien dengan luka kanker, dan tahun 2008 sampai dengan 2018 lebih dari 70% pasien menjalani perawatan luka kanker adalah pasien luka kanker payudara. Ini menurut data dari Rumah Sakit Kanker Dharma Is 2013 dan Kemaladita Wahidi tahun 2018. Data dari Poliklinik Luka Rumah Sakit Kanker Dharma Is periode September sampai dengan November 2023 didapatkan jumlah kunjungan sebagai berikut. Pada September terdapat 373 kunjungan, pada Oktober terdapat 388 kunjungan, pada bulan November terdapat 410 kunjungan. Data tersebut tampak terjadinya peningkatan jumlah kunjungan pasien luka kanker payudara dari bulan September sampai dengan November tahun 2023. Berdasarkan data pasien yang berkunjung tersebut didapatkan pula data sebagai berikut, yaitu pada September hanya terdapat 164 pasien, pada Oktober terjadi penurunan menjadi 159 pasien, dan November meningkat menjadi 171 pasien. Jumlah tersebut berdasarkan data pasien kanker payudara dengan malignan pun di poliklinik luka bervariasi setiap bulannya. Data kunjungan dan data pasien terdapat beberapa perbedaan jumlah karena pasien berkunjung lebih dari satu kali dalam satu bulan. Fenomena yang didapatkan pada saat melakukan pengambilan data dan pada saat melakukan praktik residensi didapatkan sebagai berikut, yaitu pasien mengeluh kesulitan dalam melakukan sholat karena adanya luka besar berbau dan mudah berdarah, luka yang bau, khawatir mengganggu ibadah orang lain, khawatir ibadah atau sholat tidak diterima pada pengeting area wajah, sulit untuk melakukan wudhu dan bertayamum, serta pelaksanaan ibadah hanya dengan melakukan istighfar, zikir, berdoa, ataupun mendengarkan kajian secara online. Kemudian format pengkajian spiritual yang didapatkan di rumah sakit itu hanya berisi program pengobatan yang bertentangan dengan agama, budaya, dan keyakinan, serta pengobatan alternatif yang dijalani. Dalam melakukan konsep analisis ini, saya menggunakan Walker dan Avan tahun 2011 yang terdiri dari memilih konsep, menentukan tujuan, mengidentifikasi penggunaan konsep, menentukan atribut, membuat model kasus, membuat kasus borderline dan kontrari, mengidentifikasi anteseden dan konsekuen, dan terakhir adalah menentukan empirical reference. Konsep yang dipilih adalah adaptasi spiritual. Alasannya karena saya ingin melihat bagaimana pasien beribadah selama proses sakit, atau bagaimana adaptasi yang dilakukan pasien dalam memenuhi kebutuhan spiritual selama proses sakit. Teori adaptasi Roy atau Roy Adaptation Model menjadi dasar pengembangan konsep ini. Tujuan dari analisis konsep ini adalah untuk memperjelas konsep spiritual adaptasi atau adaptasi spiritual. Kemudian mengidentifikasi penggunaan konsep. Sebelum mengidentifikasi penggunaan konsep, maka saya melakukan pencarian literatur, dan dari hasil pencarian literatur tersebut baru saya lakukan identifikasi penggunaan konsep. Untuk pencarian literatur, kata kunci yang saya gunakan terdiri dari analisis konsep analisis, spirituality, adaptation, adaptive spiritual, dan adaptasi spiritual. Dengan database yang saya gunakan adalah PubMed, Science Direct, ProQuest, Sage,
dan Medline. Dengan kriteria artikel adalah berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, rentang waktu 5 tahun terakhir, full text, merupakan artikel yang peer review serta merupakan jurnal artikel. Dari pencarian tersebut saya mendapatkan sekitar 21 definisi dari adaptasi dan spiritual. Dengan adaptasi sendiri dari psikologis, kemudian dari teknik, 3 dari biologi, kemudian dari kedokteran juga 3, kemudian dari keperawatan saya menggunakan dari Roy, bahwa adaptasi adalah strategi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kesehatannya. Kemudian dari Aligut dan Tommy serta antropologi, dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Merriam-Webster. Untuk konsep spiritual sendiri saya mendapatkan dari nursing 2, yaitu dari nursing fundamental, kemudian juga dari perawatan holistik, kemudian dari kedokteran 2 sumber, kemudian dari ensiklopedia New Religion, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Merriam-Webster. Dari definisi-definisi tersebut, kemudian saya menentukan atribut. Ternyata dari atribut itu saya menemukan beberapa persamaan konsep, sehingga saya membaginya menjadi konsep, klaster, dan atribut. Dengan adaptasi, konsep adaptasi tersendiri terdiri dari 4 atribut, yaitu strategi, penyesuaian diri, perubahan, dan bentuk perubahan. Dengan klaster dari strategi dalam mengelola stres, menciptakan solusi, modifikasi tingkat kesehatan, serta strategi manusia. Kemudian untuk atribut penyesuaian diri terdiri dari klaster penyesuaian, menyesuaikan diri, membuat perubahan, modifikasi tingkat kesehatan, dan keberhasilan eksistensi. Sementara untuk perubahan itu sendiri adalah mengubah diri sendiri, perubahan internal, eksternal, dan kemampuan individu. Serta bentuk perubahan terdiri dari situasi baru, lingkungan baru, dan bentuk baru. Adapun atribut untuk spiritual terdiri dari 4 atribut, terdiri dari supreme power, interaksi, pencarian makna, social need. Supreme power sendiri dari klaster Tuhan, kekuatan yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih besar, kebenaran atau realitas tertinggi, hal yang signifikan dan sakral. Sedangkan untuk atribut interaksi terdiri dari klaster hubungan dengan alam, hubungan dengan seni, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan hal lain, dan makna keterhubungan. Kemudian atribut pencarian makna terdiri dari pencarian makna, mencari makna dan tujuan, mengekspresikan makna dan tujuan. Terakhir adalah social need, terdiri dari perasaan keterikatan, keyakinan, cinta, rasa memiliki, kesadaran, dan pengampunan. Social need ini saya ambil dari hierarki kebutuhan Maslow. Dari beberapa atribut yang tadi telah saya sampaikan, maka selanjutnya adalah saya membuat sebuah definisi operasional, di mana definisi operasional dari adaptasi spiritual yaitu adalah strategi penyesuaian diri manusia terhadap perubahan baik internal maupun eksternal, terhadap berbagai bentuk perubahan seperti situasi baru, lingkungan baru, ataupun bentuk baru dalam upaya melakukan interaksi dan pencarian makna terhadap supreme power, yaitu Tuhan atau kekuatan yang lebih besar dan tertinggi, serta tetap mempertahankan perasaan memiliki dan kasih sayang atau social need, dan nilai-nilai religiusitas yang dianut. Langkah selanjutnya adalah membuat model kasus, di mana model kasus ini adalah gambaran kasus yang memiliki berbagai atribut yang telah ditentukan. Dari model kasus ini saya mengambil contoh seorang pasien usia 45 tahun dengan diagnosis medis kanker payudara stadium 3B. Pasien pasca kemoterapi dan pembedahan untuk mengangkat massa kanker pada payudara sebelah kanan. Saat ini luka pembedahan mengalami perubahan menjadi pangat timbun. Munculnya situasi baru saat ini, pasien melakukan penyesuaian diri dan strategi terkait perubahan yang terjadi pada lukanya dalam melakukan ibadah. Salah satunya adalah pencarian makna tentang kondisinya saat ini. Pasien berpendapat bahwa kondisinya saat ini dimaknai sebagai rasa sayang Tuhan kepada dirinya sebagai bentuk pengampunan terhadap kesalahan yang pernah dilakukannya dahulu. Pasien mengatakan saat ini jarang melakukan ibadah sholat karena tidak yakin sholatnya diterima oleh Tuhan, serta muncul kekhawatiran pada dirinya bahwa luka yang dialami akan mengganggu ibadahnya dan hubungan dengan keluarga serta orang lain, serta meyakini walau dirinya bukan pribadi yang religius, namun tidak pernah meninggalkan perintah agama.
Solusi yang dilakukan oleh pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritual adalah dengan memodifikasi ibadah dengan cara berzikir dan tidak henti berdoa diberikan kesembuhan. Karena kondisi saat ini pasien mengeluh terganggu tubuh dan pikiran, rohani dan batinnya. Perawat dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien hanya bertanya pengobatan yang bertentangan dengan agama dan keyakinan budaya. Selanjutnya adalah membuat kasus borderline, di mana kasus borderline adalah kasus-kasus yang memiliki beberapa atribut dari, tidak semua atribut muncul, tapi hanya muncul beberapa atribut dari konsep yang telah dibuat. Adapun kasus borderline itu sendiri sebagai berikut, yaitu seorang pasien perempuan usia 45 tahun dengan diagnosis medis kanker payudara stadium 3B. Pasien pasca kemoterapi dan pembedahan untuk mengangkat massa kanker pada payudara sebelah kanan. Saat ini, luka pembedahan mengalami perubahan menjadi Fangeting wound. Saat ini, pasien melakukan beberapa strategi penyesuaian diri terkait perubahan yang terjadi pada lukanya. Salah satunya adalah pencarian makna tentang kondisinya saat ini. Pasien mengatakan saat ini jarang melakukan ibadah sholat karena tidak yakin sholatnya diterima oleh Tuhan, serta muncul kekhawatiran pada dirinya bahwa luka yang dialami akan mengganggu ibadah orang lain serta tidak dicintai oleh keluarganya. Solusi yang dilakukan oleh pasien untuk memenuhi kebutuhan spiritual adalah dengan memodifikasi ibadah dengan cara berzikir dan tidak henti berdoa diberikan kesembuhan. Perawat dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien hanya bertanya pengobatan yang bertentangan dengan agama dan keyakinan budaya. Kemudian untuk contrary case, seorang pasien perempuan usia 45 tahun dengan diagnosa medis kanker payudara stadium 3B. Pasien pasca kemoterapi dan pembedahan untuk mengangkat massa kanker payudara pada sebelah kanan. Saat ini luka pembedahan menjadi Fangeting wound. Akibat lukanya ini, pasien menjadi jarang beribadah dengan cara apapun karena merasa Tuhan tidak sayang kepada dirinya dan keluarganya, serta tidak peduli dengan pengobatan saat ini. Kemudian mengidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi anteseden dan konsekuen. Anteseden ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya konsep, dan konsekuen adalah outcome atau hasil dari konsep yang dibuat. Dari konsep yang dibuat, maka anteseden yang muncul adalah sebagai berikut, yaitu antesedennya diperkirakan jenis kelamin, usia, tipe kanker, stadium kanker, status performa, status pernikahan, pekerjaan. Kemudian juga ada lagi gejala distressing terdiri dari nyeri, mengantuk, dyspnea, nausea, stomatitis, konstipasi, kembung, nafsu makan buruk, fatigue, demam, insomnia, dan salah satunya lagi adalah luka kanker. Untuk anteseden ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamijo dan Miyamura tahun 2019. Kemudian anteseden ini akan membentuk adaptasi spiritual, serta adaptasi spiritual ini akan menyebabkan konsekuensi. Karena saya mengambil teorinya berdasarkan teori adaptasi Roy yang terdiri dari maka adaptasi itu akan menyebabkan dua hal, yaitu respon adaptasi itu dua hal, yaitu adaptif dan maladaptif. Sehingga konsekuensi yang saya buat pun menjadi dua, yaitu adaptif dan maladaptif, di mana adaptifnya adalah kualitas hidup pasien meningkat dan maladaptifnya adalah muncul distress spiritual. Ini untuk lebih memperjelas. Kemudian empirical reference yang saya gunakan di sini, saya menggunakan teori middle range theory dari Marjorie Sidobrat tahun 2016 tentang spiritual adaptif serta format pengkajian spiritual yang sudah ada. Selanjutnya kita akan lihat middle range theory dari Marjorie Sidobrat. Spiritual adaptif menurut Marjorie Sidobrat adalah mengintegrasikan keyakinan, nilai-nilai seseorang, praktik agamaan, dan nilai-nilai budaya dalam beradaptasi dengan penyakit fisik, kehilangan, dan peralihan masa kehidupan. Marjorie Sidobrat berpendapat bahwa spiritual adaptif berpengaruh pada tingkat kesejahteraan, coping, meningkatkan kualitas hidup, caregiver secara positif, mengurangi depresi dan distres moral, memberikan dukungan dalam berbagai populasi khususnya pada pasien kanker atau pada remaja yang mengalami penyalahgunaan zat. Spiritual adaptif ini dapat diterapkan pada berbagai tatanan seperti fasilitas perawatan nafas sampai dengan pelayanan paliatif ataupun hospice. Selain menggunakan empirical reference dari Marjorie Sidobrat, saya juga menggunakan pengkajian spiritual pada pasien kanker yang sudah ada, di mana pengkajian spiritual pada pasien kanker ini diperkirakan bahwa atribut-atribut yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya pada spiritual itu sudah ada di dalam pengkajian tersebut. Di antaranya adalah hope, pika, spirit, pasit SP, kemudian ada sel, ada snap, ada SNI, ada spirit, dan QOLCS.
Terakhir, saya berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis konsep spiritual adaptasi ini, saya menemukan terdapat beberapa atribut dari adaptasi spiritual, yaitu strategi, penyesuaian diri, perubahan, bentuk perubahan, supreme power, interaksi, pencarian makna, social need, dan religiositas. Berdasarkan atribut yang telah diuraikan, maka perawat perlu melakukan pengkajian dan memberikan intervensi keperawatan. Melalui kejelasan konsep adaptasi spiritual ini, diharapkan bahwa tindakan perawatan yang tepat dapat diberikan sehingga kualitas hidup pasien meningkat, serta mencegah terjadinya distress spiritual. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, terdiri dari 39 referensi dari tahun 2001 sampai dengan 2024, 2 kamus, 1 ensiklopedia, 5 buku, 5 sumber organisasi pemerintah dan rumah sakit, 26 artikel. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terakhir, true prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance. It is far deeper than that. It is spiritual transaction with the creator of heaven and earth. Ini oleh Charles Spurgeon. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.